Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Rido, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polda Jawa Barat mengumumkan ratusan unit sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Polres Demak, Polda Jawa Tengah bersama instansi terkait langsung turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evakuasi warga terdampak banjir. Kapolres Gianyar melaksanakan rangkaian kunjungan silaturahmi ke sejumlah rumah ibadah umat Buddha dan Konghucu di wilayah Kabupaten Gianyar. Di informasi pertama, pemirsa, Polda Jawa Barat mengumumkan ratusan unit sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil diamankan dalam operasi Mandiri Ungkap C3 yang digelar pada 2 sampai 15 Februari 2026. Masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor diminta segera melakukan pengecekan langsung ke Mapolda Jawa Barat dengan membawa dokumen kepemilikan yang sah. Ratusan kendaraan tersebut saat ini diamankan sebagai barang bukti dan siap dikembalikan kepada pemilik yang sah. Menurutnya, pengembalian kendaraan kepada korban merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini Polda Jabar tentunya dibantu oleh semua unsur terkait ya, dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, DPRD, Kajati dan seluruhnya penegak hukum. Kita melakukan pemusnahan barang-barang yang merugikan atau berdampak bahaya terhadap masyarakat Jawa Barat. Di antaranya adalah kita memusnahkan 28,9 kilo sabu dan ada obat-obatan 160.000 butir obat-obatan, kemudian miras ada 69.000 lebih, dan kendaraan bermotor hampir mendekati 5.000 kendaraan. Mohon maaf itu knalpot brong, dan hampir 1.000 kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Ini kita lakukan sebagai wujud pelayanan, wujud perlindungan Polda Jabar dan jajaran kepada masyarakat Jawa Barat. Hal ini pun juga mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, yang mengapresiasi kinerja Polda Jawa Barat bahwa situasi Kamtibmas di wilayah Jawa Barat mulai terlihat kondusif. Para Kapolres dan seluruh jajaran yang telah menciptakan Jawa Barat setahun terakhir ini dalam kondisi keamanannya semakin baik, ketertibannya semakin baik, lalu lintasnya semakin tertata. Dan seluruhnya karena respon kepolisian terhadap berbagai keluhan, tindakan cepat yang dilakukan, serta penegakan hukum yang konsisten. Tentunya spirit ini harus tetap kita pertahankan dan terus kita tingkatkan dengan mendorong masyarakat juga memiliki kesadaran bahwa ketertiban itu milik kita semua. Polda Jawa Barat juga memastikan proses pengecekan dan pengambilan kendaraan dilakukan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Masyarakat diminta langsung datang ke Mapolda Jabar atau berkoordinasi dengan Polres setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dari Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba, knalpot brong, minuman keras ilegal, serta penyerahan kendaraan hasil tindak pidana C3 kepada masyarakat pada Rabu 18 Februari 2026. Mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai, yang bertepat di lapangan parkir di Treskrim Polda Jabar.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemusnahan barang bukti dan hasil pengungkapan berbagai tindak pidana dengan jumlah besar, meliputi narkotika sebanyak 28,9 kg, psikotropika dan obat-obatan keras berbahaya sebanyak 160.334 butir, minuman keras ilegal sebanyak 60.999 botol, dan knalpot brong sebanyak 4.599 unit. Setiap gram narkotika dan setiap butir obat keras yang disalahgunakan memiliki potensi merusak masa depan generasi. Selain itu, tindakan tegas melalui penyitaan dan pemusnahan menjadi langkah penting dalam memutus mata rantai peredaran gelap. Bahwa dampak psikotropika, sabu, dan obat-obatan cukup meresahkan dan sangat merugikan dan membahayakan generasi kita. Akibat daripada mengkonsumsi pil obat berbahaya dan terlarang yang dengan harga murah, tapi daya rusaknya itu luar biasa. Tidak hanya daya rusak terhadap si pengkonsumsi, tapi urutan dampak lainnya yang mengikuti. Ada kekerasan, ada perkelahian, pengeroyokan, bahkan ada pelecehan, dan tidak sedikit yang berakibat meninggal dunia. Pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman yang merusak kehidupan sosial. Dari Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Kapolres Madiun menggelar launching patroli sikat presisi untuk tingkatkan keamanan wilayah. Berikut laporan Aibtu Anik Kusumawardani, personel Humas Polres Madiun untuk Anda. Saya Aibtu Anik Kusumawardani dari Polres Madiun. Polres Madiun baru saja melaksanakan pengukuhan tim patroli sikat presisi keamanan masyarakat dari Sat Samapta Polres Madiun. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara melaksanakan launching patroli sikat atau patroli keamanan masyarakat sebagai langkah strategis dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Madiun, Jawa Timur. Kegiatan launching dilaksanakan di lapangan Tribrata Mapolres Madiun dan dihadiri oleh para pejabat utama Polres, para Kapolsek jajaran, serta personel yang terlibat dalam pelaksanaan patroli. Program patroli sikat presisi ini merupakan implementasi pendekatan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam arahannya, Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menegaskan bahwa patroli sikat presisi difokuskan pada pencegahan tindak kriminalitas, khususnya pada jam dan lokasi rawan kejahatan seperti aksi pencurian, balap liar, peredaran minuman keras, serta gangguan kamtipmas lainnya. Patroli akan dilaksanakan secara rutin dan terjadwal dengan mengedepankan tindakan humanis namun tegas terhadap pelanggaran hukum. Melalui launching patroli sikat presisi diharapkan seluruh personel dapat melaksanakan tugas secara profesional, responsif, dan berintegritas sehingga tercipta situasi kamtipmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Madiun. Polres Madiun juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai wujud nyata Polri yang presisi. Dari Polres Madiun, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, gudang barang milik PT TSA FKP di KM 5 Kampung Muara Bunyut terbakar pada Selasa malam, 17 Februari 2026 sekitar pukul 19.30 WITA. 5 armada pemadam dikerahkan. Kebakaran gudang berisi pupuk dan kendaraan operasional perusahaan PT TSA FKP di kilometer 5 Kampung Muara Bunyut terbakar pada Selasa malam. Kapolsek Melak, Ibtu Rinto Simanjuntak mengatakan, api pertama kali terlihat di bagian atap depan sebelah kiri gudang. Melihat adanya api, warga melaporkan kepada petugas pemadam. Dan mendapatkan informasi itu, petugas gabungan dari Damkar Pos Melak, BPBD Kubar, TNI Polri, dan karyawan perusahaan memadamkan api di lokasi kejadian. Ya, terima kasih Mas. Memang benar pada hari Selasa, tanggal 17 Februari tahun 2026, pukul 19.30
Wita, kami mendapat informasi dari saudara Hairil dan kawan-kawan bahwa memang terjadi kebakaran di JT Gudang TSA yang berada di Muara Bunyut, Kecamatan Merak. Penyebab terjadinya kebakaran kami masih dalam penyelidikan, Mas. Himbauan kepada masyarakat maupun karyawan perusahaan agar bekerja secara hati-hati, taati SOP yang berada di perusahaan masing-masing, dan cek instalasi listrik maupun ruangan-ruangan setelah digunakan, dan selalu sedia APAR di setiap ruangan-ruangan. Api dapat dipadamkan pada pukul 00:21 setelah 5 unit pemadam dari Damkar Kecamatan Melak dan BPBD Kutai Barat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Hingga saat ini total kerugian material masih dalam pendataan pihak perusahaan. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.